kerja bersama-sama, mau majukan bangsa ini bersama-sama, maka pemerintahnya harus efektif. Makanya Pak Prabowo bilang, kita ini harus bangun bangsa bersama-sama. Itu bahasanya Pak Prabowo, bangun bangsa bersama-sama tuh, ayo sebanyak mungkin kekuatan politik ya masuk ke dalam itu. Hasan Nasbi memang komunikasinya sangat bagus sekali, sehingga selamat Anda dilantik menjadi Menteri Komunikasi Kepresidenan. Mantap. Bapak Pak hari ini Pak, lantik hari ini ya Pak. dilantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu, kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana kan Pak? belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya Siap. ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Nah, Cakupan tugasnya kapan aja? kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Ya, Hasan Nasbi, Sirus Network yang dilantik pada hari ini menjadi Menteri Komunikasi Kepresidenan. Mantap. Sementara Yasona Lauli merasa siap untuk diganti oleh Presiden Joko Widodo di dalam reshuffle kabinet kali ini. Ini kabarnya Menteri dari Perjuangan. Reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia. Am I ready or not? I'm more than ready. Ya, itulah Yasona Lauli yang mengaku siap untuk direshuffle pada pagi hari ini. Sungguh mengejutkan terjadi reshuffle pada hari ini. Yang mengejutkan tentunya adalah dari Sirius Network ya, Hasan Nasbi yang dilantik pada hari ini. Lalu alasannya apa pelantikan kabinet Presiden Jokowi pada hari ini? Dan inilah Noel. Akomodasi Prabowo atau Anda melihatnya betul tidak seperti itu? Ya, kalau ditanya mengakomodir Prabowo, emang Prabowo apa? Orang baru jadi presiden nanti, udah jadi presiden kok dia. Tanggal 20 Oktober nanti tinggal dilantik, apa yang mau diakomodir lagi? Gitu loh. Dia sebagai presiden hari ini secara de facto. Gitu. Nanti 20 Oktober secara definitif sah dan dilantik. Nah, persoalan pergantian dan reshuffle kabinet kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Itu tergantung kebutuhan. Kedua, disampaikan lagi bahwa ya saya punya hak prerogatif. Dan tiga yang nggak kalah penting, terkait reshuffle itu sudah ada di meja presiden. Jadi siapapun diganti dia tinggal ganti aja sih. Nah, kebutuhannya apa? Pertama itu. Kedua, rasionalisasi untuk mengganti juga apa? Apalagi dengan last minute pemerintahan begini ya. Ya, kemudian ada rumor-rumor tadi yang disampaikan misalnya Pak Yasona Lauli, kemudian ada sebetulnya ada lagi siapa Menteri SDM ini si Arifin Tasrif kalau nggak salah itu. Kalau saya malah 3 yang sama Menteri Kehutanan tadi Siti Nurbaya. Ya. Bukan Bahlil, kalau Bahlil memang pasti ada pergeseran doang, bukan reshuffle. Tapi yang rumor di luar itu kan 2, Arifin Tasrif sama Yasona Lauli yang kita dengar. Ini sepertinya isu ini hanya mengeskalasi konflik antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Dan kita tidak mau terjebak dengan eskalasi-eskalasi yang ada di luar sana. Makanya kita tidak mau
fokus pada persoalan itu. Kita fokus nanti 20 Oktober bagaimana proses transisi ya dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berjalan dengan lancar. Itulah Noel yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan salah satu transisi, menyiapkan transisi pemindahan kekuasaan antara Presiden Joko Widodo kepada Presiden baru yakni Prabowo Subianto. Lalu bagaimana tanggapan Hasto Kristianto terkait perombakan kabinet dalam waktu Presiden Joko Widodo yang tinggal 2 bulan lagi lengser? Dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Ya, itulah Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa tidak neko-neko PDIP pada saat Pak Jokowi diusung jadi presiden, juga tidak meminta seluruh menteri ya. Memang betul, tapi yang paling banyak begitu kata Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro kok. Menteri lo, 10 tahun hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Nggak paten, tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Itulah momen ketika Megawati Soekarno Putri meminta jatah menteri lebih banyak dari yang lainnya dikarenakan merasa telah memenangkan Pilpres begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo terkait isu reshuffle yang ditanyakan pada saat kemarin? Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan gitu ya. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan. Kepada Kompas TV, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan, kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa... Itulah tadi penyampaian Presiden Joko Widodo, memang Pak Jokowi masih punya hak ya untuk mereshuffle kabinetnya. Masih menjadi presiden meskipun memiliki waktu 2 bulan saja pada saat sekarang ini. Namun demikian seperti disampaikan tadi oleh Pak Jokowi memiliki hak prerogatif begitu ya Mas Bro. Jadi terserah Pak Jokowi. Apalagi menjelang transisi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto, tentunya diperlukan sinergitas ya di antara keduanya. Jangan sampai nanti seakan-akan Pak Prabowo Subianto merombak atau mengganti semuanya menterinya Pak Joko Widodo. Namun demikian saya kira Pak Prabowo itu hanya akan meneruskan menteri-menterinya Pak Joko Widodo. Artinya menteri-menteri yang sekarang ada itu sebagian besar masih dipakai ya, seperti Bahlil, kemudian Pak
yang dari Sirus itu adalah Hasan Nasbi juga tetap akan dipakai sebagai kepala staf komunikasi istana atau presiden begitu ya.